arti perubahan materi. Oke, jadi secara singkatnya yang dikatakan dengan ilmu kimia adalah rekayasa materi. Apa sih yang dikatakan dengan rekayasa materi? Ini tadi, ada perubahannya. Berarti dari materi satu dapat berubah menjadi materi yang lain. Nah, secara singkat, pengertian kimia tadi adalah perubahan materi, tetapi jika secara komplitnya yang dikatakan dengan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, baik itu susunannya, baik itu strukturnya, baik itu bentuknya, bahkan perubahannya itu sendiri, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan ilmu kimia. Nah, sekarang adik-adik udah tahu nih ilmu kimia itu apa. Jadi, kita bahas pertanyaan pertama tadi. Kita hidup setiap hari butuh bernafas. Bernafas yang kita hirup adalah gas oksigen. Nah, adik-adik tahu nggak sih gas oksigen itu ternyata merupakan zat kimia loh. Nah, di udara ada banyak macam gas. Tapi yang kita hirup adalah gas oksigen, lalu yang kita keluarkan saat bernafas adalah gas karbon dioksida. Nah, kemudian tadi katanya anak-anak, ternyata reaksi ada yang berlangsung cepat. Contohnya, penyulutan kembang api. Dan ada yang berlangsung lambat. Contohnya, perkaratan pada besi. Lihat gambar berikut. Bu, mengapa ada reaksi yang berlangsung secara cepat dan ada reaksi yang berlangsung secara lambat? Bu, Ya, Van? apa yang menyebabkan suatu reaksi berlangsung secara cepat atau lambat? Bagus. Berdasarkan pertanyaan kalian tadi, mari kita rumuskan masalahnya bersama-sama. Ada yang lain? Bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap laju reaksi? Bagus sekali, Melan. Yang ketiga. Nah, sekarang kalian baca buku paketnya. Kemudian, tentukan hipotesis dari rumusan masalah yang baru saja kita tulis. Pertama sekali yang kita lakukan adalah kita masukkan 10 ml H2SO4 ke dalam gelas ukur. Kemudian kita masukkan alkohol dengan hati-hati ke dalam gelas ukur. Ini kalau kita perhatikan terdiri dari 2 lapisan. Coba pegang dindingnya, yang di bawah rasanya apa? Hangat, yang di atas dingin. Coba Pak Maulidinya. Yang di bawah hangat, yang di atas udah. Jadi yang di bawah hangat, yang di atas terasa dingin. Kemudian kita masukkan KMNO4. Kita tunggu apa yang terjadi. Mulai nampak ledakan kecil. Jadi ledakan-ledakan dalam cairan, ya. Ini namanya ledakan dalam cairan. Api, ya kan meledak kan? Ini adalah contoh reaksi redoks. Jadi yang
pertanyaan nanti bisa kamu tanyakan langsung ke ibu. Lalu LK-nya jangan lupa untuk diisi ya, dan juga bekerja sama dengan baik. Setelah selesai praktikum, kamu bisa bersihkan alat-alat labnya kayak biasa. Ada pertanyaan? Nah ini bunga sepatu. Bunga sepatu Tapi kental banget ya, Bu. kental banget. Itu yang kalau misalnya asam jadi warna apa nih? Yang asam jadi merah. Yang basah jadi ini rada hitam gak sih? Diaduk aja kalau gitu pakai gagang. Ini bisa ya? Pakai gagang. Kreatif ya, Bu? Kreatif, Bu. Nah, sekarang kalian berkumpul pada kelompoknya masing-masing seperti yang Ibu buat kemarin. Nomor 1. Pastikan semua sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Ini nanti ada LK praktikumnya, kalian baca, kalian telaah, kemudian kalian buat rancangan percobaannya. Bagaimana pada percobaan 1 pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Kami ingin membuat 4 jenis konsentrasi larutan HCl yaitu 0,5 molar, 1 molar, 2 molar, dan 3 molar dengan volume 10 ml. Tapi bagaimana dengan panjang keping Mg-nya ya, Bu? Anissa dan kelompoknya Mg-nya bisa digunakan 0,5 cm. Oh, baik, Bu. Teman-teman, untuk percobaan pengaruh suhu, sebaiknya kita gunakan tiga jenis besaran sebagai variabel bebasnya. Yang pertama, HCl tanpa dipanaskan. Yang kedua, HCl dipanaskan hingga 50 derajat Celcius. Dan yang ketiga, HCl dipanaskan hingga 70 derajat Celcius. Bagaimana? Setuju! Untuk pengaruh luas permukaan bidang sentuh, kelompok kami menyarankan agar batu kapurnya sebagian ditumbuk dan sebagian lagi masih berupa kepingan. Boleh, Bu. Berdasarkan literatur yang kelompok kami baca, FeCl3 dapat dijadikan sebagai katalis untuk percobaan 4. Ya, itu juga bisa dilakukan.